Kembali bersama obrolan hukum Indonesia, kita akan memberikan pemahaman terkait dengan apa yang dimaksud dengan perjanjian baku. Perjanjian baku adalah rumpun atau bagian daripada hukum perikatan. Pada kesempatan ini kembali akan dipaparkan atau disampaikan oleh kedua rekan kita, yaitu Saudara Tekania Tiffany dan kepada Anita Indrasari, terkait apa yang dimaksud dengan perjanjian baku, pentingnya mempelajari perjanjian baku. Jadi kesempatan ini sebelum dibahas oleh rekan kita, saya mengundang kepada sahabat obrolan hukum Indonesia untuk memberikan like, subscribe, dan komen, serta jangan lupa untuk terus menyebarluaskan materi ini agar pengertian pemahaman terkait dengan hukum-hukum perikatan dalam hal perjanjian baku dapat terus disosialisasikan sehingga masyarakat Indonesia mengerti dan memahami. Perjanjian merupakan aspek yang sangat penting di dalam kegiatan bisnis, baik yang dilakukan antara individu dengan individu, individu dengan badan hukum, ataupun badan hukum dengan badan hukum. Menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sedangkan untuk bentuk perjanjian yang telah disiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha disebut sebagai perjanjian baku. Menurut Profesor Johannes Gunawan, pakar perlindungan konsumen, perjanjian baku merupakan perjanjian yang di dalamnya terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pelaku usaha tanpa mengikut sertakan konsumen dalam menyusun kontrak, sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain dan dalam keadaan di bawah kekuasaannya. Sedangkan klausula baku adalah pasal-pasal yang terdapat di dalam perjanjian baku, baik berbentuk elektronik ataupun non-elektronik. Dasar hukum perjanjian baku itu sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang selanjutnya akan disebut sebagai UPK, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK 07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SOJK 07/2014. Di sini saya akan membahas mengenai perjanjian baku menurut UPK. Undang-Undang Perlindungan Konsumen sendiri hanya mengenal istilah klausula baku. Menurut pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, klausula baku adalah setiap aturan dan ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha, yang dituangkan di dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Intinya di sini pelaku usaha telah menyiapkan perjanjian baku dengan ketentuan umum dan konsumen hanya memiliki dua pilihan, yaitu menyetujui atau menolaknya. Pencantuman klausula baku itu sendiri sering digunakan pada bidang jasa keuangan dengan mencantumkan syarat sepihak di mana keberadaan klausula yang menyatakan bahwa bank sewaktu-waktu diperkenankan untuk merubah, menaikkan atau menurunkan suku bunga pinjaman yang diterima oleh debitur tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari debitur terlebih dahulu, atau dengan kata lain terdapat kesepakatan bahwa debitur menyetujui segala keputusan sepihak yang diambil oleh bank untuk merubah suku bunga kredit yang telah diterima debitur pada masa atau jangka waktu perjanjian kredit berlangsung. Di dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa tujuan dari larangan pencantuman klausula baku ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang untuk menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa perjanjian. Sehingga apabila masih terdapat pencantuman klausula baku demikian dalam perjanjian, maka perjanjian ini adalah dapat dimintakan pembatalan oleh konsumen. Di antaranya, larangan menyantumkan klausula baku pada setiap perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen, dan lain sebagainya yang tercantum di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketentuan ini sepenuhnya bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen dan perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya sendiri, serta menumbuh kembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab. Untuk
Perjanjian baku yang diatur di dalam POJK nomor 1 garing POJK-07 garing 2013 akan dijelaskan oleh teman saya, Kak Anita Indria Sari. Saya akan memaparkan lebih lanjut terkait perjanjian baku itu sendiri berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1 tahun 2013 tentang perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Bagaimanakah background landasan hukum dari standar clause? Ya, jadi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan atau Customer Protection, maka pengawasan kepatuhan pelaku usaha di industri jasa keuangan terhadap penerapan ketentuan perlindungan konsumen itu dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau yang kita kenal dengan nama OJK. Sehingga dengan berlakunya Undang-Undang OJK tersebut, maka saat itu dipandang perlu untuk melakukan penelitian kembali tentang perjanjian baku dan klausula baku yang berlaku baik untuk barang maupun jasa. Karena sebelum Undang-Undang OJK tersebut berlaku, telah berlaku lebih dulu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen atau yang biasa disebut UUPK. Prinsip dari perlindungan konsumen berdasarkan POJK nomor 1 tahun 2013 antara lain itu adalah transparansi, perlakuan yang adil, kemudian keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Sehingga untuk mendukung terlaksananya prinsip perlindungan konsumen tersebut, maka diterbitkanlah pengaturan-pengaturan pelaksana atas POJK nomor 1 tahun 2013 tersebut, yaitu berupa surat-surat edaran OJK yang salah satu diantaranya yaitu adalah surat edaran OJK nomor 13 tahun 2014 tentang perjanjian baku atau yang biasa di kalangan industri keuangan disebut sebagai SE-OJK nomor 13 tahun 2014 tentang perjanjian baku. Masih terkait tentang perjanjian baku, yaitu pada tahun 2014 itu OJK menyusun semacam modul pedoman bagi pelaku usaha jasa keuangan dalam membuat dan menyesuaikan klausula dalam suatu perjanjian baku. Kemudian pelaku usaha jasa keuangan tersebut harus memperhatikan klausula yang dilarang, kemudian melakukan penyesuaian klausula baku, dan selanjutnya diinformasikan kepada para konsumen. Pada saat SE-OJK perjanjian baku tersebut berlaku, yaitu sekitar bulan Agustus tanggal 20 tahun 2014, itu apabila pelaku usaha telah menyesuaikan dengan SE-OJK perjanjian baku, maka pelaku usaha tersebut harus memberitahukan kepada konsumen bahwa kami telah menyesuaikan dengan peraturan OJK. Namun sebaliknya, apabila pelaku usaha belum menyesuaikan dengan SE-OJK perjanjian baku, maka pelaku usaha tersebut diwajibkan untuk membuat action plan yang disetujui oleh pengawas pelaku usaha jasa keuangan terkait. Jadi diawasi oleh oleh pengawas dari perusahaan jasa keuangan itu sendiri, seperti itu. Pengertian perjanjian baku jika berdasarkan surat edaran OJK atau SE-OJK nomor 13 tahun 2014 itu adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha jasa keuangan dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, dan cara pembuatan, serta digunakan untuk menawarkan produk atau jasa secara massal. Jadi sepihak di sini diartikan dengan kalimat tanpa berunding dengan konsumen. Jadi sepihak, tindakan sepihak itu adalah tindakan yang dilakukan tanpa berunding dengan konsumen. Nah, dalam suatu perjanjian baku, pelaku usaha jasa keuangan itu wajib memenuhi 3 unsur, yaitu keseimbangan, keadilan, dan kewajaran.
Jadi dalam pembuatan perjanjian dengan konsumennya itu, pelaku usaha jasa keuangan itu wajib memenuhi ketiga unsur tersebut. Dibolehkan untuk membuat perjanjian baku namun harus memenuhi tiga unsur tersebut. Nah, sementara klausula baku apa yang dilarang? Klausula baku yang dilarang itu ada dua, yaitu yang pertama klausula eksonerasi atau eksemsi yang isinya menambah hak dan atau mengurangi kewajiban pelaku usaha jasa keuangan. Ya, kemudian yang kedua mengurangi hak dan atau menambah kewajiban konsumen. Itu yang dilarang. Kemudian hal yang dilarang yang kedua adalah penyalahgunaan keadaan. Contoh, memanfaatkan kondisi konsumen yang mendesak karena kondisi tertentu atau darurat. Dan dengan sengaja atau tidak sengaja pelaku usaha jasa keuangan tersebut tidak menjelaskan manfaat, biaya, dan risiko dari produk dan atau pelayanan yang ditawarkan. Jadi bahasa trennya kalau di industri keuangan itu adalah disclosure ya. Jadi tidak ada harus ada asas disclosure atau keterbukaan. Jadi harus menjelaskan manfaat, biaya dan risiko dari produk atau layanan yang ditawarkan. Harus ada keterbukaan. Nah, bagaimana cara kita membedakan antara kontrak baku dengan kontrak hasil negosiasi? Ya, atau yang biasa kita sebut negotiate kontrak. Nah, jadi kalau kita bedakan adalah, yang kita bedakan dua ini adalah negotiate kontrak itu menganut asas kebebasan berkontrak atau yang biasa disebut freedom of contract. Sementara standarized kontrak atau kontrak baku itu menganut asas kebebasan masuk, freedom of entrance. Ya, jadi beda antara freedom of contract dengan freedom of entrance. Ya, di dalam negotiate kontrak itu kebebasan-kebebasan apa yang ada di dalamnya ya, yaitu yang pertama kebebasan membuat atau tidak membuat kontrak, kemudian kebebasan memilih pihak dalam kontrak, selanjutnya kebebasan memilih isi dari kontrak, terus kemudian kebebasan untuk memilih bentuk kontrak, yang terakhir kebebasan memilih cara penutupan kontrak. Ada 5 tadi ya, jadi ada 5 kebebasan dalam suatu negotiate kontrak. Ya, sementara dalam standarized kontrak atau kontrak baku itu hanya ada 2 kebebasan, yaitu kebebasan membuat atau tidak membuat kontrak dan kebebasan memilih pihak dalam kontrak. Sehingga 3 kebebasan lain yang ada dalam negotiate kontrak tadi tidak ada di dalam kontrak baku. Masalah dalam kontrak baku itu tadi dijelaskan adalah adanya larangan klausula eksonerasi atau eksemsi serta larangan penyalahgunaan keadaan. Nah, apa sebenarnya pengertian dari klausula eksonerasi atau eksemsi? Nah, pengertian klausula eksonerasi atau eksemsi itu adalah pengurangan, pembatasan, penghapusan kewajiban maksudnya atau tanggung jawab pelaku usaha serta penciptaan kewajiban atau tanggung jawab yang dibebankan kepada konsumen. Nah, kemudian apa isi dari klausula eksonerasi? Isinya itu adalah pengurangan atau penghapusan tanggung jawab terhadap akibat hukum, misalnya ganti rugi akibat tuan prestasi, kemudian pembatasan atau penghapusan kewajiban-kewajiban sendiri, serta penciptaan kewajiban-kewajiban yang kemudian dibebankan kepada salah satu pihak, misalnya penciptaan kewajiban memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga yang terbukti mengalami kerugian, seperti itu. Nah, itu ketiga itu adalah isi dari klausula eksonerasi. Kemudian terkait larangan penyalahgunaan keadaan, apa itu sebenarnya pengertian penyalahgunaan keadaan? Penyalahgunaan keadaan di sini lebih ke arah kelemahan, keraguan atau keadaan tertekan seseorang sehingga perilaku atau keputusan orang tersebut berubah secara tidak bebas untuk memperoleh keuntungan. Apa indikasi dari penyalahgunaan keadaan? Yaitu adalah isi kontrak tidak masuk akal, tidak patut dan bertentangan dengan kemanusiaan atau unfair contract terms. Kemudian konsumen dalam keadaan tertekan. Selanjutnya, konsumen tidak memiliki pilihan lain kecuali menerima isi kontrak walaupun dirasa memberatkan. Dan yang terakhir, hak dan kewajiban para pihak pastinya tidak seimbang. Para pihak dalam membuat suatu kontrak baku harus telah memahami dan mengerti isi atau ketentuan di dalam kontrak yang akan ditutupnya. Kuncinya itu.
Jadi kalau dia akan memasuki suatu kontrak baku, dia harus memahami dan mengerti dulu isi dan ketentuan di dalam kontrak yang akan ditutupnya tersebut sebelum mereka menutup kontrak tersebut, atau paling tidak seketika pada saat kontrak ditutup. Kemudian kalau dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ya, hal-hal apa yang harus diperhatikan dalam pembuatan perjanjian baku? Jika dikaitkan dengan pasal 1337 KUH Perdata yang isinya suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Kemudian pasal 1339 KUH Perdata, yaitu suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal dengan tegas dinyatakan di dalamnya, hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Ya, supaya tidak membingungkan, jadi berdasarkan kedua pasal tersebut, yang dapat dijadikan parameter dalam pembuatan klausula baku adalah undang-undang yang pertama, kesusilaan, ketertiban umum, kepatutan, dan kebiasaan. Jadi ada 4 hal yang harus dijadikan parameter dalam pembuatan klausula baku. Seperti itu ya. Kemudian apa saja yang sebenarnya dilarang dalam suatu perjanjian baku? Ya, menurut SEOJK tahun 2014. Jadi perjanjian baku yang dilarang adalah perjanjian yang memuat, ya, yang pertama pengalihan tanggung jawab atau kewajiban pelaku usaha jasa keuangan kepada konsumen. Kemudian pelaku usaha jasa keuangan tersebut berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh konsumen atas produk atau layanan yang dibeli. Jadi terdapat klausula yang bunyinya PUJK berhak menolak, PUJK ya, bukan PUJK, pelaku usaha jasa keuangan berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh konsumen atas produk atau layanan yang dibeli. Nah, itu dilarang klausulanya. Kemudian klausula selanjutnya dilarang adalah menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha jasa keuangan untuk melakukan tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh konsumen. Nah, tapi ada kecualinya. Kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi kalau untuk hal khusus untuk mengenai larangan ini, kalau nanti ada waktu tersisa saya akan memberikan contoh dalam prakteknya ya. Oke, kemudian kita lanjutkan perjanjian baku yang dilarang. Selanjutnya adalah yang klausulanya itu yang ada klausula yang mewajibkan konsumen untuk membuktikan dalil pelaku usaha jasa keuangan bahwa hilangnya kegunaan produk dan atau layanan yang telah dibeli bukan merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha jasa keuangan. Jadi si pelaku usaha jasa keuangan mencantumkan klausula bahwa hilangnya kegunaan produk dan atau layanan yang telah dibeli bukan merupakan tanggung jawab PUJK. Itu dilarang ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya klausula yang memberikan hak pada pelaku usaha jasa keuangan untuk mengurangi kegunaan produk dan atau layanan atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek perjanjian produk dan layanan. Ya. Kemudian menyatakan bahwa konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan, dan atau perubahan yang dapat dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha jasa keuangan dalam masa konsumen memanfaatkan produk dan atau layanan yang dibelinya. Nah, kalau di sini terlihat sekali jelas bahwa klausula itu dibuat secara sepihak ya, karena di dalamnya juga jelas-jelas dimasukkan bahwa konsumen akan tunduk terhadap perubahan yang dibuat secara sepihak. Ya. Kemudian larangan selanjutnya itu adalah menyatakan ya bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha jasa keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan atau layanan yang dibeli oleh konsumen secara ansur. Terkait perjanjian baku yang diatur dalam Surat Edaran OJK nomor 13 tahun 2014 ini adalah pelaku usaha jasa keuangan wajib mencantumkan dalam perjanjiannya kalimat ya atau pernyataan yang menyatakan bahwa perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan. Nah, akhir kata, bagaimana sih sebenarnya diagram alur atau flowchart terhadap perjanjian baku yang existing atau yang sudah terjadi saat ini? Nah,
Kalau digambarkan itu secara flowchartnya itu perjanjian baku yang sudah existing itu pertama-tama harus dianalisa terlebih dahulu, harus disesuaikan ke arah SEOJK. Ya, SEOJK. Kemudian setelah melakukan analisa dan penyesuaian tersebut, kita harus mengetahui apakah terdapat klausula baku yang dilarang oleh SEOJK. Jadi tidak semua klausula baku itu dilarang, tetapi yang dilarang yang berdasarkan SEOJK yang tadi sudah saya sampaikan itu apabila terdapat klausula bakunya yang dilarang tersebut, maka harus disesuaikan dengan surat edaran OJK dan kemudian diberitahukan kepada konsumen setelah disesuaikan. Namun apabila pada saat penganalisaan itu tersebut tidak terdapat klausula baku yang dilarang SEOJK, maka perjanjian tersebut dianggap aman dan bisa dilanjutkan penggunaannya. Demikian materi yang dipaparkan oleh kedua rekan kita terkait dengan hukum perjanjian yang membahas terkait dengan perjanjian baku. Bila mana ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan oleh sahabat obrolan Indonesia, jangan lupa menyampaikan melalui program atau channel ini atau melalui Facebook, melalui WhatsApp, Instagram, dan juga program-program Telegram yang ada bekerja sama dengan program ini. Demikian, salam obrolan hukum Indonesia, sukses dan sehat selalu.